Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, secara resmi, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara atau Abdi Sleng sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Abdi yang lebih dikenal sebagai musisi merupakan seorang yang pernah menjadi relawan Jokowi Maruf pada Pilpres 2019 lalu. Abdi Sleng diangkat sebagai Komisaris Telkom bersama dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro sebagai Komisaris Utama Telkom, serta Arya Sinulinga masuk di jajaran Komisaris Telkom. Pengangkatan Abdi Sleng menambah daftar nama-nama relawan Jokowi yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Ekonom senior Indef Eni Srihartati menilai status pernah menjadi relawan bukan menjadi sorotan utama, namun perlu ditekankan bagaimana kompetensi setiap individu yang menjadi komisaris di setiap bidang yang diawasi. Eni juga mengkritik selama ini peran komisaris tidak begitu terlihat. Kehadiran para nama baru diharapkan mampu membuktikan diri untuk mengembangkan perusahaan BUMN yang dibina. Untuk memastikan para pendukung presiden sekali lagi tidak menjadi masalah mereka menjadi komisaris. Yang akan menjadi masalah ada ketika ini melanggar etika publik. Jadi publik ini karena ini jangan terus punya jawaban bahwa ya terserah dong, ini kan keputusan ada memenuhi regulasi misalnya, di mana Menek BUMN berhak menunjuk dan mengangkat komisaris yang ada di BUMN. Itu adalah regulasi formal. Pengangkatan Abdi Sleng menambah daftar jajaran komisaris di perusahaan BUMN yang merupakan mantan relawan presiden. Apa alasan dibalik pemilihan Abdi? Kita tanya kepada tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam Mbak. Oke Pak Ade, ini lagi ramai Abdi Sleng jadi komisaris di Telkom. Sebenarnya bagaimana tolak ukur pemilihan komisaris BUMN? Ya, yang pertama saya juga menyampaikan kepada publik masyarakat apa yang salah dari pengangkatan Abdi Sleng ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai komisaris PT Telkom Indonesia ya. Karena setiap semua anak bangsa saya kira mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk memberikan partisipasi, memberikan dukungannya kepada Republik ini, khususnya juga di jajaran BUMN. Saya kira sosok Abdi Sleng ini ya kita ketahui bersama, dia adalah seorang pekerja keras, ya dia adalah seorang yang mempunyai talenta yang luar biasa di bidang digital dan industri kreatif. Nah, itulah yang mungkin dibutuhkan oleh Telkom ya sebagai jasa perusahaan telekomunikasi. Dia tidak hanya bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, pasti saya yakin juga ke depannya bisnis industri digital ini akan semakin berkembang dan memberikan profit, keuntungan buat devisa negara gitu. Oke, artinya Anda membantah keras kontra terkait dengan pengangkatan Abdi, salah satunya adalah alasan bilang ini politik balas jasa gitu. Ya tentu orang yang akan berjuang atau yang berkeringat itu ya pasti akan diberi apresiasi. Ya pasti itu dimanapun berada ya. Orang yang sudah berkeringat, orang yang sudah berjuang ya memberikan kontribusinya itu harus dihargai, diberikan apresiasi ketimbang orang yang selama ini hanya nyinyir ya memberikan argumentasi yang negatifnya gitu. Apa yang bisa dia perbuat? Nah, banyak masyarakat, banyak publik yang tidak mengetahui ya apa yang sudah dilakukan oleh Abdi Sleng ini. Saya merasa luar biasa ternyata mulai sejak lama dia sudah memberikan partisipasinya, ide gagasannya kepada pemerintah, apakah itu di bidang industri dunia kreatif maupun tentang masalah hak cipta di musik gitu. Dia pernah terlibat di tim pakar di Menkumham untuk hak cipta pembuatan undang-undang, yang kedua di Kementerian Lingkungan Hidup dan banyak lagi. Yang saya lihat dapat informasi ya ternyata dia sudah lama memberikan sumbangsi pemikirannya, tenaganya, pikirannya gitu. Nah ini yang memang tidak diketahui masyarakat. Masyarakat hanya melihat sosok dia di dunia musik, ya dia manggung dari satu tempat ke tempat lain, sosok dia yang rambut panjang ya. Ternyata di luar itu luar biasa pemikiran dia.
saya terus terang tidak kenal dengan Abdi Sleng ini, dan bahkan mungkin dia tidak kenal dengan saya. Jadi saya tidak punya pretensi apapun terhadap sosok Abdi Sleng ini. Tapi kita berikanlah kesempatan kepada beliau untuk membuktikan dirinya, untuk membuktikan apa yang tidak benar yang disampaikan oleh publik sekarang ini. Oke, Pak Ade, ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh ekonom tadi. Sebenarnya kalau mantan relawan bukan jadi isu utama, tetapi soal kompetensi. Tadi Anda menyebutkan memberikan kesempatan kepada Abdi dan juga beberapa komisaris lainnya yang ada di perusahaan BUMN. Nah, apa target yang diberikan kepada mereka? Ya, kompetensi ini kan kita tidak lihat dari, jangan kita ukur dan nilai kasat mata saja. Kompetensi ini pun juga kita jangan terjebak dengan apakah ada gelar yang banyak, gelar pendidikan banyak yang dimiliki oleh seorang. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana kemampuan dan bagaimana inovasi, kreasi yang dimiliki oleh anak bangsa yang benar-benar bisa memberikan kontribusinya yang positif terhadap pembangunan negeri ini gitu. Marilah kita sama-sama untuk membangun dengan kekuatan yang ada dalam potensi kita masing-masing. Oke. Nah, tadi saya katakan gitu, ternyata pengalaman Abdi Sleng secara pribadi sangat luar biasa. Dia juga sudah berkiprah di dunia bisnis digital, yang banyak orang juga tidak tahu, ya, mengelola bisnis digital. Yang kedua, saya berpikir grup Sleng ini kan luar biasa, menjadi figur, menjadi disenangi oleh publik, ya, dan mengolah industri musik juga nggak sembarangan loh, Mbak. Yang cukup bertahan lama. Tapi gimana cara menjawabnya ketika publik mempertanyakan soal kompetensinya gitu? Maksudnya nggak cuma figurnya yang terutama di bidang telkom ya, butuh sebuah kapasitas yang mumpuni baik dari segi bisnis maupun manajerial tentu. Ya, tadi saya katakan dia sudah bergerak untuk bidang industri digital. Hari ini bisnis telkom itu tidak hanya infrastruktur telekomunikasi. Ya, kedepannya pasti ada membutuhkan pemikiran, ya, membutuhkan tenaga ataupun action yang dimiliki oleh seseorang. Ya, mungkin ada pada sosok Abdi Sleng, ya, yang sudah dia lakoni selama ini, ya, itu mungkin dibutuhkan oleh Telkom. Kita nggak bisa melihat sekarang ini, kan? Kita belum membuktikan apa yang dia sudah lakukan, ya. Kita berikan kesempatan lah. Baik, kita berikan kesempatan kepada Abdi Sleng. Cuman apakah Presiden juga punya ini, Pak Ade, apakah Presiden punya campur tangan dalam memilih komisaris di perusahaan BUMN? Oh iya, pasti akan memberikan pertimbangan yang positif. Ya kan, dia akan melihat semua sosok anak bangsa mana yang benar-benar memiliki kemampuan, ya. Tidak mungkinlah dibiarkan ide-ide kreatif yang muncul dari semua komponen anak bangsa itu ya tidak diakomodir oleh pemerintah ini. Kan dari awal juga Pak Presiden mengatakan pada saat pelantikannya membangun negeri ini tidak cukup dengan seorang. Mari kita bersama-sama. Nah, apa yang sudah kita berikan, apa yang kita bisa tunjukkan pada negeri ini dengan potensi-potensi yang ada di diri kita, itu yang kita harus berikan gitu. Ya kan? Yang jelas tidak ada aturan regulasi yang dilanggar dalam hal pengangkatan Abdi Sleng ini menjadi komisaris BUMN. Yang harus juga menjadi catatan. Pak Ade, pertanyaan terakhir saya, ini singkat saja. Sebenarnya kan nama mantan relawan Presiden yang maju di perusahaan BUMN tidak hanya Abdi Sleng ya, tetapi juga sejumlah nama mulai di sektor konstruksi, pariwisata, telekomunikasi. Bagaimana Istana menjawab bahwa SDM yang dipilih itu mumpuni di bidang yang ditentukan sebagai komisaris? Ya, apa yang salah pengangkatan seperti itu? Ya, apa yang salah di dunia manapun ketika mereka ini sudah memberikan dukungannya, sudah memberikan kerja-kerjanya, ya, tentu itu diberikan apresiasi. Kenapa misalnya memberikan posisi jabatan kepada orang jauh? Padahal ada orang dekat yang memang benar-benar bisa mampu, ya, dia membantu kerja-kerja pemerintahan gitu. Ya kan, apa yang salah terhadap itu? Artinya nama-nama yang dipilih dipastikan punya kapasitas untuk memimpin perusahaan BUMN ya, yang ditentukan. Iya. Nggak cuma sekedar apresiasi gitu loh Pak Ade maksudnya. Ya kan kita melihat sosok-sosok tersebut.
ya kan? Kan kita jangan terjebak pada satu misalnya, misalnya ini Abdi Slang. Apakah kompetensinya yang bisa kita ukur dalam bisnis telekomunikasi? Nah, kita jangan terjebak pada satu objek, dan kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi fungsi secara keseluruhan telekomunikasi ini, ya kan? Pasti ada faktor-faktor lain, gitu. Nah, di manajemennya kah atau mengarah kepada digital teknologi yang memang hari ini terus berkembang. Nah, saya yakin pengangkatan semua komisaris itu akan sudah menjadi ukuran lah dia bisa layak di tempat ini atau tidak gitu. Jadi pasti ada flashing point yang diberikan gitu. Baik, kita tunggu gebrakan para komisaris yang telah dipilih. Seperti yang Anda sebutkan tadi, kita berikan waktu. Semoga pemilihan nama-nama tersebut bisa menumbuhkan kembali bisnis BUMN. Terima kasih Pak Ade. Kita jangan a priori, jangan underestimate terhadap kemampuan orang gitu. Baik, publik menunggu jawabannya, buktinya Pak Ade. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.